mendengarkan Wong Cilik berbicara bersama saya Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast. Teman-teman semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, permasalahan mafia tanah sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat pelik. Berganti rezim, berganti kabinet, tapi permasalahan tanah justru akan bertambah terus. Kita pada hari ini ingin mencoba memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di Indonesia. Pada kali ini telah hadir di hadapan saya Ibu dosen ya, Bu Vera Sitompul ya, yang mengajar di Universitas Krishna Dipayana ya. Jadi nanti bisa memperkenalkan diri. Kita akan membedah teman-teman semua bagaimana mafia tanah yang ada di Indonesia ini, modusnya seperti apa, kemudian mungkin dari Bu dosen ini mempunyai strategi-strategi untuk bisa mengurai masalah mafia tanah yang ada di Indonesia. Baik, selamat datang di Wong Cilik Podcast. Terima kasih Kang Anton. Bu dosen ya, sarjana hukum MH yang hadir pada kali ini. Mungkin Bu dosen bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ferawati Borutompul. Saya aktif sebagai akademisi di Universitas Krishna Dipayana. Bu dosen mengajar di hukum apa nih? Hukum perdata. Hukum perdata. Jadi memang cocok ya untuk permasalahan tanah ini, untuk berbicara masalah tanah. Untuk berdiskusikan di hari ini. Ya. Bu dosen, mungkin kalau Bu dosen kita mencoba membuka ya, Pak Jokowi sudah dengan tegas bahwa mafia tanah yang ada di Indonesia harus digebuk, ya kan? Kemudian Pak Hadi, Pak mantan Panglima yang sekarang menjadi Menteri ATR juga bilang kepada semuanya, kalau ada mafia tanah laporkan maka akan digebuk. Iya. Nah, tapi permasalahan tanah justru tetap saja masih berlangsung gitu. Mungkin bisa memberikan gambaran sebenarnya data yang ada di Indonesia, kondisi sekarang ini seperti apa? Ya, ini kita melihat perselisihan sengketa pertanahan atau tanah ini sangat banyak bagi masyarakat ya. Ya. Jangankan di Jakarta, pasti di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa pasti sangat banyak. Bagaimana cara kementerian, bahkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang ada di Indonesia? Ya, mungkin bisa dijelaskan modus-modus sebenarnya mafia tanah yang ada itu seperti apa? Modusnya pertama, mereka itu pasti ada relasi kuasa. Relasi kuasa artinya mereka memiliki sesuatu kewenangan di wilayah itu, ya, kewenangan di wilayah itu mereka menduduki itu objek. Artinya bisa kuasa uang, jabatan, ya. Bahkan mungkin jaringan dengan pemerintah yang ada istilah oknum. Kalau bisa disebutkan oknum itu sebenarnya, kalau Pak Menteri ATR kemarin sudah sebutkan 5 gitu. Mungkin kalau perspektif Bu dosen gimana? Ya, artinya pertama kan semua untuk proses, misalnya saat ada sengketa pertanahan, bagaimana sih proses kan banyak sengketa beralihnya punya si A jadi punya si B. Ya. Kita lihat sejarah riwayat pertanahan itu dilihat dari RT RW-nya dulu, kelurahan, kemudian BPN. Ya. Proses surat menyurat ini seperti apa? Apakah surat menyurat itu sudah sesuai prosedur, atau karena surat menyurat itu kan buatan manusia, bisa nggak itu dicoret-coret, diganti, atau ibaratnya direvisi jadi nama si B atau nama si C, bisa nggak? Kalau boleh disebutkan pelakunya ya, artinya kan misalkan Pak Lurah atau siapa itu mungkin ya, bisa mulai dari lurah, bisa mulai dari adanya oknum di Badan Pertanahan BPN ya, bahkan mungkin di tingkat kementerian. Berarti bertingkat gitu ya, dari Kantah gitu, kemudian ya. Kanwil kan, kemudian ya. Sampai BPN. Pasti. Ya. Jadi kalau kita mau Kanwil sampai ke BPN BPN kan dari berapa luas tanahnya? Ya. Ya, itu bertingkat prosedur, karena kan pengajuan itu kan harus diteruskan. Misalnya dari kelurahan, bagaimana hak pemilikan tanah, apakah dia liter C, apakah dia waris, seperti apa. Ketika mau dijual, dia melalui proses ke notaris, ke BPN. Nah, ini kan banyak oknum. Iya. Nah, inilah pekerjaan yang sangat berat ya. Artinya ya solusi yang harus kita berikan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Kalau perspektif Ibu ya, jadi
oknum-oknum yang bermain tadi sudah disebutkan, tapi bagaimana dari sisi penegakan hukum? Apakah ada peluang juga untuk ke arah sana permainan-permainan tersebut? Kalau dari segi penegak hukum ya, kita melihat sekarang perspektif ketika perselisihan ini ke bawah pengadilan. Benar dong? Iya. Ke pengadilan. Nah, kebanyakan perspektif dari majelis hakim yang meriksa mengadili perkara tersebut dilihat siapa yang memiliki alasan atau kepemilikan SHM. Kan sekarang itu hukum positif SHM, sertifikat hak milik. Nah, kemudian pengurus sertifikat hak milik itu kan diurus dong sama yang mengajukan permohonan SHM. Ya kan? Nah, ketika ada masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan kepengurusan, perlu duit, Pak. Perlu duit dong. Ke lurah, ke notaris, biaya itu perlu biaya. Bagaimana bagi mereka yang tidak punya uang untuk melakukan proses permohonan, misalnya dia punya tanah belum SHM, dia SHM kan nggak punya uang, nah, itu akan sedikit hakim akan misalnya walaupun dia tertulis misalnya di warka tanahnya, sejarah tanah itu dilihat dia bukan pemilik, tapi siapa pemegang SHM-nya? Jadi memungkinkan jika di peradilan itu mungkin ini tentunya duga-duga kita ada mafia juga. Ya pasti. Karena apa? Hakim ini kan dilihat siapa sih? Karena di undang-undang kita kan sudah jelas. Ada undang-undang pokok agraria, bahkan ada peraturan menteri juga nomor 11 tahun 2006 mengenai penyelesaian kasus pertanahan. Jadi sudah ada permennya. Kan harusnya sudah harus bisa jalan 2016 dong. 2016 sudah bisa dilaksanakan diimplementasikan bagi masyarakat ketika ada kasus-kasus tanah. Tapi bagaimana yang terjadi jika harusnya sudah tahu nih dalam prosedur pengurusan SHM, SHGB dan lain-lain itu melalui adanya cacat prosedur atau cacat yuridis. Harusnya kan dari BPN atau Kanwil bahkan Menteri itu mencabut dong surat tersebut. Nah, pada saat di lapangan yang dihadapi adalah ini suka sekali harusnya kewenangan dia jadi jadi oknum kepolisian juga bisa bermain ya? Bisa bermain. Nah, pertanyaan saya nih, Ibu seorang pengajar di bidang hukum, tentunya akan melahirkan pengacara-pengacara di situ, ada advokat, lawyer. Mungkinkah tidak pengacara juga bermain dalam mafia tanah ini? Ya, artinya gini, kalau seorang pengacara kembali lagi ke individunya. Dia berprofesi. Kita bicara oknum ya. Bicara oknum. Oknumnya berarti individu oknum kan? Iya kan, kita bicara begitu. Nah, bagaimana dia melakukan ketika si kliennya, tolong dong, saya ada perselisihan tanah nih, harus dia memberikan solusi atau advice yang sesuai dengan aturan hukum. Nah, jangan sampai ini banyak terjadi di masyarakat, justru pengacaranya lah yang menduduki sebuah lokasi objek sengketa pertanahan ini. Ya kan, bahkan kadang-kadang ada oknum lawyer itu menyuruh orang supaya menduduki itu objek. Yang lagi sengketa kan tidak bisa. Atau mungkin juga lawyer lawan dengan lawyer satunya menjadi kerjasama gitu. Mungkin juga terjadi. Kalau itu mungkin terjadi. Artinya kita kan kembali lagi untuk apa mereka menjadi pengacara, membela siapa? Kalau saya ketika menjadi akademisi ketika bisa minta advice hukum diberikan secara sesuai dengan undang-undang. Dasar hukumnya apa nih? Apa nih riwayat tanah si masyarakat ini? Gitu. Tercatat tidak tanahnya? Mungkin Bu dosen bisa memberikan contoh kasus yang mungkin pernah dialami atau mungkin menjadi pengalaman dari Bu dosen terkait dengan studi kasus pertanahan tidak perlu disebutkan contoh secara gamblang, tetapi mungkin Bu dosen bisa memberikan pandangan kepada kita semua. Jadi gini, setiap kasus pertanahan itu, perselisihan itu pasti untuk treatmentnya atau upaya pendampingan hukumnya pasti berbeda. Saya pernah mendampingi kasus awalnya si A dan si B ini pinjam uang. Ujung-ujungnya setelah terjadi ketika dia si pemilik si A ini meminjamkan uang kepada si B, ada jaminan, diberikan sertifikat rumah. Sertifikat rumah, ternyata sudah ada istilah kuasa jual, sudah ada peralihan hak.
Kemudian ketika dia ingin melunasi hutang-hutang kepada si B, ternyata sudah beralih namanya ke orang lain. Ya. Awalnya pinjam meminjam, Ya. kenapa ujung-ujungnya jual beli? Ya. Kemudian si pemilik rumah ini disuruh mengosongkan itu rumah. Ya, tidak sadar dia kalau rumahnya itu diambil alih. Diambil alih. Oke, Pemilik oke. yang baru Padahal minjam ya, minjam uang. pinjam Ya. uang. Kemudian pemilik yang baru datang dong, kok rumahnya ada orang, diusirlah dia. Setelah diusir, kemudian si pengacara pihak lawan itu menyuruh orang untuk menduduki itu tanah. Iya. Gitu loh, diduduki tanahnya, rumah itu. Iya, iya. Oke, tadi dari ini contoh kasus ya yang pernah Bu dosen mungkin alami. Nah, kemudian kita coba bedah dari sisi satu dulu nih, dari Badan Pertanahan Nasional dari tingkat bawah, kemudian Kanwil sampai kementerian. Karena jangan-jangan Pak Menteri juga kemarin sudah sampaikan gitu kan bahwa bisa saja manipulatif data itu terjadi di dari bawah ya, misalkan itu tanah bukan miliknya, kemudian diserobot karena secara digital sistem ada oknum yang menguasai itu, kemudian menerima suatu imbalan dan akhirnya menyusup ada bertingkat di situ sertifikat. Jadi yang harus dilakukan adalah di setiap BPN itu kan mempunyai untuk melakukan penelitian terkait objek sengketa. Ya, BPN menerima apakah itu laporan kasus sengketa tanah, kemudian mereka merespon atau menanggapi surat dari si pemohon mengajukan itu, mereka melakukan penelitian atas objek, kemudian dipanggil para pihak, apakah dari lurah, RT segala macam dipanggil, dilihat di sinkron datanya, ya, dilihat. Kemudian ketika misalnya itu dari luas tanahnya bisa 2 hektar ke Kanwil. Dia ke Kanwil, setelah itu bagaimana nih sikap dari suatu menteri pertanahan ini ketika ada cacat yuridis maupun cacat prosedural dalam penerbitan suatu apakah SHM, apakah SHGB ya. Ada cacat prosedur, harus surat sudah dibuatkan lah, rekomendasi dari menteri itu membuat karena sudah ada temuan hasil penelitian dari BPN. Temuan hasil penelitian dari lembaga yang terkait, misalnya apalagi. Jadi seyogyanya menteri dalam hal ini Kementerian Pusat harusnya merefer dari Kanwil maupun BPN di bawah, kan? Bukan menegasikan, bukan malah menolak mentah-mentah gitu ya. Mentah atau itu kewenangan BPN ini, kewenangan dari Kanwilnya atau apanya kan? Jadi apa ya? Seperti bola jadinya. Ya. Tidak ada solusi. Harusnya sudah ada nih di Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang ini nomor 11 tahun 2016 penyelesaian terkait kasus pertanahan. Menteri kan harusnya mengeluarkan surat rekomendasi. Ya kan, surat rekomendasi itulah yang dibuat oleh menteri. Ketika misalnya Pak Menteri menyatakan, oke ini harus gugatan, kita melihat nih berapa banyak kasus di pengadilan, hakim kita juga terbatas. Para pencari keadilan juga banyak mengakses pengacara bayarnya sangat mahal. Pernah mengalami hal misalkan dari Kanwil dari Kanwil BPN sudah melakukan penelitian yang begitu komprehensif, mereka sudah turun ke lapangan, mereka sudah survei, bahkan lurah, camat diundang semuanya kumpul bersama dan dari Kanwil merekomendasikan agar SHGB misalkan dicabut. Nah, ternyata dari Kementerian ATR justru tidak berani untuk mencabut. Pernah pengalaman itu kami hadapi. Jadi maka saya katakan seperti bola. Kayak kamu kesini kan kita mencari keadilan kan jadi capek. Apalagi bagi kita yang tidak mempunyai uang. Memang kita menyurati ke sana, terus menteri bilang kalau misalnya ini merasa ada perselisihan, udah gugat aja. Ya kan? Sedangkan filsafat dari suatu pengadilan, asas-asas peradilan cepat dengan biaya ringan itu kan hanya sebuah teori yang indah. Surat rekomendasi inilah yang sangat sulit karena apa? Sudah ada surat dari BPN, dari Kanwil bahkan, kemudian dari kelurahan dan kepala desa kan sudah kuat. Masa sih seorang menteri ragu untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa BPN Kanwil sudah menguraikan dalam suratnya dalam data hasil penelitian bahwa misalnya SHM atau SHGB tersebut telah cacat
prosedural dan juga cacat formil. Tapi itu kebanyakan terjadi ya. Itu kebanyakan terjadi. sehingga, Tadi Kanwil sudah melakukan komprehensif penelitian dan Iya. Menteri tidak berani gitu. Padahal berani. seharusnya kalau dari sisi pemutus kan ada 3 tentunya kan, Pengadilan Negeri, Petun dan Menteri lah. Iya. Sedangkan Menteri justru ada mengembalikan lagi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Jika ada yang keberatan silakan diselesaikan gitu ke pengadilan kembali itu. Padahal dari sisi pengadilan pun juga ada kadang mafia di situ. Iya. Nah, menurut Bu dosen ya, kalau itu terjadi akhirnya seperti lingkaran yang tidak terputus, benang kusut yang tidak terputus karena tidak ada keberanian dari Kementerian ATR untuk memutus itu. Kemudian Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam sudah melakukan upaya dan berstatement jika ada masalah tanah yang sudah divonis tetapi dalam langkah vonis tersebut ada cacat yuridis, ada cacat administrasi maupun cacat formal, maka bisa dibuka lagi. Itu menurut Bu dosen menyalahi dari hukum acara peradilan di Indonesia atau seperti apa? Ada kadaluarsa dari perkara. Kalau perkara perdata kan 30 tahun. Iya. Itu bisa untuk diungkap kembali. Oke. Itu bisa diungkap kembali ketika itu sudah ada hasil penelitian dari kewenangan BPN, Kanwil, Kementerian. Sudah ada nih surat hasil penelitian. Buat apa lagi Menteri ragu mengeluarkan rekomendasi? Tapi permasalahannya bisa-bisa jadi isi dari perdata, ya putusan dari perdata itu tidak sesuai dengan nyatanya. Tadi kan ada mafia peradilan, yang bermain di sana. Itulah yang sering kan terjadi, tumpang tindih. Tumpang tindih apa? Tumpang tindih akan produk hukum. Iya. Misalnya sudah digugat, tahun depan digugat lagi. Itu perkara yang sama. Tumpang tindih nggak jadinya? Sebenarnya lebih komprehensif penelitian dari Kanwil dibandingkan dengan peradilan, karena peradilan kan hanya pembuktian saja ya. Karena Kanwil ini kan sudah langsung memanggil para pihak terjun ke objek sengketa. Jadi sangat tepat kalau Pak Mahfud MD itu membuat Satgas Mafia Tanah yang mengkoordinasikan semua kementerian. Saya setuju dengan pendapat Pak Mahfud ya, dengan mengkoordinasikan ke semuanya. Kemudian itu harusnya ada satu, karena dia sudah karena kasus tanah ini sudah ada peraturan menterinya, itu sudah ada kayak kayak server lah, kayak jaringan yang bisa mendetek bahwa sengketa nomor sekian, kayak misalnya kalau kita di pidana itu ada di Polda ya, buat laporan, bisa kita sebagai pencari keadilan kita melihat tuh di linknya itu. Oh ternyata permohonan kita masuk sekian tahapannya begini, menunggu konfirmasi apa. Sekarang sudah sistem online. Sehingga kita nggak harus pergi ke sana lagi, biaya lagi untuk ke sana. Bagaimana nasib bagi masyarakat yang di luar Jakarta? Misalnya di Kalimantan, di Pekanbaru. Jadi memang selama ini yang kalau kita lihat ya, ada memang dari kementerian juga mengeluarkan WhatsApp pengaduan online ketika ada permasalahan. Tapi yang menjadi kenyataan ketika kita WhatsApp muncul nomor 1 mengarah ke sini, nomor 3 tidak ada penyelesaian secara jelas gitu. Kemudian ada juga lapor lapor Go ID itu yang kalau ada instansi atau teman-teman masyarakat yang membutuhkan bisa melaporkan yang masih itu. Tapi penyelesaiannya sekali lagi agak lama dan tidak tuntas gitu. Haruskah Kementerian ATR membuat sebuah sistem yang terintegrasi, jadi seperti di kepolisian atau di ombudsman ketika ada laporan masuk, perkembangannya seperti apa bisa dicek secara online dari ke hari, kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, mengundang siapa, memanggil siapa, seperti itu. Jadi gini, memang sudah ada perangkat secara online sudah difasilitasi oleh Kementerian Tata Ruang, kan. Kemudian bagaimana perangkat ini yang ramah, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Betul. Ya, mulai misalnya dari Google Form, pengisiannya seperti apa. Kemudian upload data itu berapa megabyte atau kilobyte itu. Bayangkan kalau misalnya dari sinyalnya susah, untuk downloadnya gimana? Artinya kan perangkat itu harus ramah bagi masyarakat, tidak sulit
mana yang disubmit, mana yang di-download, mana yang segala macam itu harus ramah dulu bagi masyarakat, mudah dipahami oleh masyarakat perangkat itu. Kemudian setelah perangkat itu sudah ada dan ramah, bagaimana perawatan sistem tadi? Perawatan sistem tadi bagaimana? Kemudian bagaimana responnya? Respon dari instansi atau kementerian atau BPN untuk menyikapi masukan permohonan masukan, laporan masyarakat tadi. Bagaimana badan pengawas dari lembaga tersebut? Berjalan nggak sistemnya? Jadi berjalan nggak permohonannya? Ketika sistem itu terbuka, masyarakat luas bisa melihat itu, mengawasi itu gitu. Karena Bu dosen, jadi ada juga saya mengalami hal gitu ya, ada teman yang sedang mengurus. Dia sudah mengurus surat dari Kanwil menyatakan bahwa dia pemenangnya. Kemudian tahun 2020 sudah ada surat keputusan. Yang anehnya lagi dia baru tahu tahun 2022. Artinya apa? Artinya ini sekali lagi praduga tak bersalah. Tukang surat pun bisa menjadi mafia. Bisa. Artinya itu masuk ke pengadilan. Contoh apa? Bukan, jadi dari Kanwil Kanwil menyurati ke kementerian bahwa SHGB ini harus dicabut gitu, memenangkan teman saya itu. Nah, ketika sudah ada keputusan dari kementerian yang harusnya diterima pada tahun 2020, dia tidak menerima itu surat. Nah, artinya apa? Artinya ketika tidak ada keterbukaan sistem secara online tadi, masyarakat tidak bisa memantau, bisa-bisa tukang surat yang harusnya mengantar itu juga jadi mafia. Bisa. Karena itulah kita sekarang sudah online. Di pengadilan juga sudah ada namanya e-court. Jadi sudah tinggal siapa para pihaknya, alamatnya sudah jelas, tinggal di-download. Harusnya seperti itu dari kementerian membuka ruang itu. Ada sistem yang terintegrasi karena sekali lagi kan mafia tanah ini tidak bisa diselesaikan hanya kementerian ATR saja. Bisa. Instansi atau kementerian yang lain juga harus ikut juga dalam menyelesaikan atau memberikan solusi bagi kasus pertahanan yang ada di Indonesia. Mulai dari lurah. Sudah online nih, kita aja sudah online. Namanya aja sudah online. Misal ketik Ferawati baru tahu lokasi di mana sudah online alamatnya. Kemudian dari lurah sudah online, sudah punya sistem di sana. Kemudian mulai dari BPN, Kanwilnya, bahkan ke menteri itu sudah bisa online sistem itu. Tapi anehnya di kantor tanah kadang berbeda dengan lurah. Berbeda seperti apa nih? Misalkan ini dari kepala ke tanah kota mengeluarkan SHGB gitu ternyata letter C di kelurahan itu bukan milik yang punya SHGB ini. Itu mungkin terjadi gitu kan. Jadi disitulah perlunya kita membangun sistem yang terintegrasi. Masa di kelurahan misalnya ada letter C, orangnya misal si A, tiba-tiba di tingkat jadi di tingkat di kota orang. Kan bagaimana sistem pengurusan dari pengajuan permohonan? Pernah nggak si A itu melakukan peralihan hak pada si B? Jadi bisa juga bisa juga ada yang bisa menembus sistem itu sehingga mengubah. Namanya juga surat kan buatan manusia. Yang mengantar aja manusia. Jadi memang oknum ada di mana-mana mafia ada yang perlu diperhatikan oleh kementerian tentunya justru sebenarnya yang berbahaya itu yang dari dalam gitu kan. Artinya karena dia punya segala kekuasaan untuk mengubah sistem ada di dia gitu kan, verifikasi ada di dia gitu. Mungkin harus. Jadi kemudian langkah Pak Mahfud tadi Pak Menko Polhukam kan sudah tepat untuk menggebuk bagi mafia-mafia di peradilan untuk dibuka kembali. Nah, mungkin Bu dosen melihat fenomena mafia yang sulit untuk diberantas. Bahkan Pak Jokowi tadi sudah mengatakan gebuk harus dibasmi, tetapi sangat sulit sekali. Mungkin ada masukan dari Bu dosen langkah-langkah gebrakan yang perlu kita laksanakan nih, masukan.
Artinya pertama gini, masukannya itu adalah membuat sistem supaya para pencari keadilan bagi masyarakat yang pemilik tanah kemudian dizolimi oleh penguasa yang kita nggak tahu adalah oknum baik badan hukum maupun individu, supaya mereka mudah mengakses menyampaikan persoalan mereka, ya surat menyurat. Ya, bagaimana kalau kita misalnya terjadi sengketa di Jakarta masih jaraknya masih dekat. Bagaimana yang di luar Jakarta, Pulau Jawa? Di Papua, ini susah untuk nah, iya kan? Bagaimana mereka tanah adat, pokoknya sengketa pertanahan. Kemudian bagaimana sistem ini dibuat? Ya, kenapa menteri juga menteri tata ruang harus mempunyai keyakinan, kepercayaan bagi pejabat BPN? Kanwil, karena kan mereka sudah melakukan penelitian ke objek sengketa ke tanah yang telah diajukan permohonan oleh pencari keadilan tadi. Jadi sebenarnya tidak sewajarnya menteri untuk menolak dari penelitian dari Kanwil gitu ya. Iya, kan nanti bisa diundang kok Kanwil untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kan. Betul. Nah, setelah itu dipanggil lagi nih, siapa lagi? Panggil lurahnya. Nah, undang. Bagaimana hasil penelitiannya? Minta laporan-laporannya, lampiran laporan kan bisa. Setelah dengar dari pertimbangan hasil ini, barulah menteri mengeluarkan rekomendasi. Kalau menteri menyarankan ke pengadilan, di pengadilan itu sudah banyak perkara. Hakim kita juga punya pekerjaan yang besar dan banyak para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum di pengadilan. Pertanyaan saya tadi, kalau di Kemenko Polhukam akhirnya menarik kasus-kasus yang memang diduga ada mafia tanah yang sangat susah untuk diurai, ketika putusan perdata yang dianggap taruhlah tidak berpihak kepada kebenaran mungkinkah ketika pidana itu akhirnya berjalan bisa membatalkan proses perdata tadi? Lihat dulu apakah proses perdata ini sudah mengajukan gugatan. Jadi sudah PK misalkan, sudah PK sudah ingkrah ya kan. Kemudian ditemukan lagi ada upaya hukum pidana. Apakah itu bisa membatalkan perdata? Tidak bisa. Lihat unsur pidananya apa, pasal yang diterapkan di pidana itu apa. Misalkan bahwa ditemukan SHGB ataupun sertifikat itu aspal gitu ya, palsu. Berarti ada dokumen yang dipalsukan. Padahal itu untuk bukti di perdata. Apakah itu bisa bisa menghapuskan perdatanya tadi? Bukan tidak menghapuskan. Dari pidana ini ketika itu terbukti melakukan tadi pemalsuan dokumen, ini bisa putusan dari pengadilan upaya hukum pidana ini bisa dimasukkan ke gugatan. Jadi maksudnya menggugat baru ada novum, atau misalkan ini dimasukkan ke kementerian ke kementerian ada novum baru pidana, artinya secara hukum sudah salah bisa membatalkan SHGB itu? Bisa. Karena kan dari pidana kan para penyidik polisi memanggil nih pihak yang pelapor, saksinya kemudian mereka akan panggil lurah, akan ke objek sengketa, dilihat secara di lapangan seperti apa, dipanggil tuh nanti mereka, nanti dijelaskan dokumen-dokumen diperlihatkan, gitu loh. Ada keyakinan nggak kita bisa memberantas mafia tanah? Bisa, kalau masing-masing pertama gini, kita kan punya pemimpin. Misalnya karena ini sengketa tanah, kita bicara kementerian ATR. Kementerian ATR punya BPN dan lain-lain instansi terkait di dalamnya. Kembali lagi ke masing-masing dari mempunyai kewenangan ini, kementerian dan BPN, ini mempunyai niat nggak untuk memberantas mafia? Saya melihat DPR mempunyai Satgas Mafia Tanah. Di Kejaksaan ada Satgas Mafia Tanah, dan di Kepolisian ada Satgas Mafia Tanah. Itu efektif atau enggak? Efektif atau tidaknya dilihat nih dari para individu, para yang pegawainya di sana, yang bertugas di sana, mereka mau nggak benar-benar serius membantu masyarakatnya, masyarakat yang benar-benar mencari keadilan yang terzolimi itu benar-benar punya mereka yang milik tanah, bukan membela bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Secara khusus aja uang yang banyak, sulit untuk diakses oleh orang yang tidak mampu. Nah itu sekarang dari hati nuraninya aja.
gitu loh. Kalau mereka itu pasti mampu lah, tapi proses. Jadi optimis ya, ketika semuanya itu bisa bekerja sama untuk saling memberikan informasi, saling tukar data, maka sebenarnya itu mudah untuk diselesaikan mudah. Karena kalau kita bisa ditahu saya menteri, oke, sudah ada dari BPN, saya tinggal cross check. Kalau saya ragu, saya panggil mereka, saya undang mereka. Duduk bersama penyelesaian solusi seperti benar nggak kamu hasil penelitiannya mana? Undang semua para pihak kalau itu benar. Terus kok bisa terbit nih SHM atau SHGB, bukan mereka pemiliknya, kan bisa tanya langsung sama menteri. Kalau nggak bisa jawab, berarti apa yang kamu lakukan? Tapi ada sebuah permasalahan tadi saya katakan teman saya itu, bahwa tadi BPN sudah melakukan komprehensif, ada kurang lebih 15 lembar, dijawab oleh Kementerian ATR dengan 2 lembar saja dan menyatakan data belum cukup untuk membatalkan SHGB yang sengketa tersebut. Padahal dari Kanwil sudah jelas gitu. Ada cacat gimana? Ya, ada cacat administrasi, kemudian cacat yuridis, ada cacat formal, itu sudah jelas semua, dan SHGB itu rekomendasi dari Kanwil harus dibatalkan. Tetapi dari Kementerian ATR hanya rapat sekali kemudian bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya gitu. Kesimpulannya bahwa SHGB itu belum cukup data untuk dibatalkan. Sekarang dari kesimpulan atau surat dari menteri itu, apa yang mereka lakukan upaya? Apakah mereka juga melakukan penelitian sebagaimana dilakukan oleh BPN Kanwil? Ya, harusnya kan seperti itu. Harusnya mereka melakukan penelitian, mengundang dari Kanwil untuk melakukan presentasi seperti apa, kemudian para pihak diundang. Tetapi tadi ada dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan semuanya, hanya sekali rapat, kemudian disampaikan belum cukup data, sehingga apa? Sehingga kementerian yang seharusnya memutus mata rantai sengketa itu justru membuat benang kusut kembali. Gitu. Dan itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Artinya gini, kembali lagi kepada misalnya, saya nggak tahu juga nih, betul nggak Pak Menteri membuat surat itu sebenarnya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi bukan Pak Menteri tidak mengetahui, gitu kan? Dan mungkin bawahannya. Apa artinya? Ketika itu pakai kop dari kementerian atau dinas, ya harusnya pimpinan harus berhati-hati. Ya, membaca baik laporan, memanggil para pihak, kan punya satgasnya masing-masing, itu harus bekerja keras. Satgas itu bekerja keras ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Ya, Bu dosen, banyak wong cilik karena kita nih wong cilik podcast. Jadi wong cilik ini tidak berdaya, tidak mengetahui harus melakukan apa ketika mempunyai sengketa, ketika tanahnya diduduki tiba-tiba oleh orang, kemudian sudah ada SHGB, sudah ada SHM di atasnya. Pesan-pesan untuk wong cilik agar waspada terhadap mafia tanah dan upaya-upaya untuk melakukan tadi perlawanan atau mempertahankan haknya, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi bagi masyarakat yang tidak paham akan hukum, khususnya menghadapi perselisihan sengketa tanah atau memperjuangkan tanahnya, yang dimana terzolimi diduduki oleh oknum atau pihak yang bukan sebagai pemilik, pertama berkonsultasi dulu ke orang yang benar-benar paham kasus pertanahan, itu satu. Kemudian kedua, jangan takut, tidak semua, karena begini, saya kan aktif juga di LKBH kampus. Jadi terkadang para pencari keadilan itu takut biaya itu mahal katanya, sehingga mereka diem aja, nggak mau solusi. Ketika mereka sudah digusur, baru mereka mencari akses bantuan hukum lah, barangkali gitu ya. Ketika mereka sudah digusur, tanah sudah diduduki, baru mereka mencari bantuan hukum atau pembela atau penasihat hukum, gitu kan. Nah, kemudian mereka harusnya terbuka dalam arti berkas-berkasnya, riwayat tanahnya, nah, itu yang harus mereka lakukan. Jangan takut dan ragu untuk bertemu dengan orang yang paham atau yang mengetahui mengenai pertanahan, khususnya pengacara kan banyak kok pengacara di Jakarta atau LBH, kantor hukum. Yang adanya kantor hukum jangan takut, belum tentu mahal kan begitu. Tapi yang menjadi masalah kadang maklar-maklar tanah justru bermain di situ. Ketika ada orang yang
tidak mampu, dia permainkan, Iya. dia membela dari lawan, kemudian ditipu dan lain sebagainya ya. Ini Tapi sering yang terjadi. kunci yang pertama adalah tidak takut untuk Iya, bercerita, bercerita. untuk memperjuangkan haknya ya Iya. ketika memang benar gitu ya. Itu adalah tanah itu punya mereka. Ya. Gitu. Yang Harus penting alas diperjuangkan. haknya, ya, alas haknya kuat. Kuat. Ya. Ya pasti loh, kalau kita misalnya kita punya pena aja, kita pasti tahu ini pena kita. Ya. Gimana sih bidang tanah? Pasti kita punya apa nih? Ya. Kan gitu. Dan mungkin kelihatan ya ketika orang itu yang benar dengan orang yang tadi melakukan manipulatif ya, Iya. data itu pasti akan terlihat, apalagi ini tanah gitu. Betul. Oke, Bu dosen, ada pesan-pesan lagi untuk masyarakat biar masyarakat tidak tertipu dengan mafia tanah ini. Ya, masyarakat ya artinya gini, kita harus berani, Iya. jangan takut karena kita mungkin minim pengetahuan hukum, minim akses mungkin pejabat. Ya, Iya. jangan takut, kita harus mengupayakan, kita harus memperjuangkan. Memang dalam perjuangan tuh kita nggak bisa bahas waktu ya. Iya, iya. Butuh waktu yang sangat panjang dalam perjuangan. Artinya Ya. kalau itu punya kita, benar-benar punya kita sebagai misal khusus tanah, kita harus perjuangkan. Iya. Ya, mereka jangan takut untuk menyampaikan atau curhat lah kalau bahasanya sekarang ya, curhat ke tetangga, tapi yang harus benar-benar memahami. Jangan, oke kamu gini, nanti datanya dimanipulatif lagi gitu kan. Ya. Tapi kita optimis ya Pak Ya. Menteri dengan jajarannya bisa membasmi mafia tanah di Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan kerja Sangat keras. optimis ya. Ya. Baik, Bu dosen, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri dari diskusi bagaimana ya memberantas mafia tanah di Indonesia, mungkin saya ada 5 huruf yang mungkin bisa menjadi bekal kepada kita semua. Oke. Ya. Jadi konklusi dari diskusi kali ini, saya mengatakan gebuk mafia tanah ya. G yang pertama adalah harus gerakan masif ya, lintas kementerian, lintas institusi, bagaimana bisa mensinkronkan data. Iya. Ya, karena kalau hanya kementerian ATR mungkin. saja yang Nggak berbicara atau menyelesaikan, tidak ada mungkin. Itu G yang pertama ya, gerakan masif. Gerakan Yang masif. kedua apa? Saya katakan gebuk ya. Gebuk itu tadi ada sistem pelaporan yang terbuka secara online gitu, Iya. seperti di kepolisian, di ombudsman ya, yang di situ bisa dipantau oleh seluruh Indonesia kasusnya sampai mana. Iya. Ya, jadi tadi ada G dan E, kemudian B ya, berantas oknum yang bermain. Jangan-jangan yang bermain itu di satu gedung di kementerian. Ya, maksudnya ada di situ Ada di gitu. situ, betul. Jangan-jangan ada oknum yang di Kanwil. Jangan-jangan ada oknum di kantor petanahan gitu, di kabupaten maupun kota. Itu ya. Jadi itu harus diberantas, dan Pak Menteri harus mempunyai alarm maupun intelijen di dalam kementerian ya, mungkin di HP-nya disadap atau seperti apa Kan ada gitu kan. satgas Ya. harusnya udah Ya, komitmen. oke. Jadi ada satgas mafia tanah internal Ya. ya. Itu G, E dan B. Nah, U yang selanjutnya jadi G, E, B, U ya. U, utamakan whistleblower. Seluruh masyarakat harus berani bersuara Ya. ketika menemukan indikasi-indikasi ada mafia ya. Jadi itu, dan yang terakhir adalah Kementerian K ya. Kementerian harus berani memutus mata rantai sengketa ketika dari Kanwil sudah mengatakan ini harus dicabut. Kementerian harus berani, jangan ya sampai kementerian justru membalikkan permasalahan tersebut atau gitu ya. melimpahkan ke pengadilan gitu. Jadi tidak ada mata rantai itu, tidak ada solusi yang benar. Solusi ke pengadilan bukan solusi. Ya, jadi Pak Menteri, diskusi pada hari ini dengan Bu dosen Vera Buristompul, SHMH, ada sebuah kesimpulan yang kita tawarkan ya. Mungkin Bu dosen sepakat tadi ya. Sepakat. Gebuk mafia tanah ya. Gerakan masif, gebuk, kemudian berantas oknum, utamakan whistleblower, dan K yang tadi kementerian harus berani untuk mengambil atau memutus mata rantai sengketa. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Bu Vera atas kehadirannya di kantor Wong Cilik Podcast. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan untuk bisa berdiskusi masalah-masalah hukum, dan terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di podcast Wong Cilik atau Wong Cilik Podcast, silahkan bisa email
ke kami, ada di info tentang YouTube kami. Sekali lagi terima kasih dan gebuk mafia tanah.